Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita lanjutkan lagi. Halo, Mas Bima, Ya, Pak Justinus masih ya, bergabung ya? pagi, ya, Iya, Pak Mas Justinus Maria. Ya, bisa langsung ditanggapi tadi penjelasan dari Mas Bima. Seharusnya iya, kebijakannya tidak begini, begitu. iya, iya. Saya memahami concern Mas Bima dan para warga masyarakat ya. Maka dalam hal ini kami memberikan klarifikasi. Jadi selama ini sudah ada prakteknya sebenarnya. Jadi baik distributor, pengecer, termasuk jasa distribusi penjualan token atau voucher sudah ada prakteknya. Maka tidak perlu sosialisasi. Karena kalau boleh saya sampaikan lagi, aturan ini justru merespon permintaan para pelaku, terutama distributor kecil, pengecer, yang selama ini mendapat perlakuan tidak seragam di lapangan dan mereka mengeluhkan sulitnya administrasi. Jadi sebenarnya isunya ini bukan isu untuk masyarakat, ini isu untuk para pedagang, para distributor. Jadi dipastikan tidak akan ada kendala sosialisasi karena ini justru menjawab kebutuhan mereka. Oke, Dan kendala sebelum ini kami sosialisasi. sudah audiensi. Lalu yang kedua, klarifikasi untuk Mas Bima, betul perlu insentif, tetapi harus targeted, harus selektif. Selama ini kan nggak ada yang protes terhadap PPN pulsa. Ketika kita beli itu kan kita menggunakan pulsa yang sudah ada PPN-nya. Maka pemerintah di masa pandemi memberikan insentif, subsidi kuota pulsa untuk para pelajar, mahasiswa, dosen, guru, dan ASN. Untuk pelajar itu mencapai lebih dari 43 juta. Lalu ada guru, pesantren, dan sebagainya. Pemerintah tidak abe dalam hal ini, justru mendapatkan kuota kurang lebih 50 GB per bulan per siswa. Jadi tidak ada isu di sana. Yang kedua soal harga. Betul, harga pulsa atau paket internet kita masih cukup mahal dibanding negara lain. Tetapi yang mengaturkan bukan negara. Ini mekanisme pasar. Kenapa terjadi seperti ini? Karena coverage layanan internet kita belum merata. Terutama di daerah-daerah terluar, itu masih mahal karena ongkosnya mahal. Nah, ini justru yang menjadi perhatian pemerintah. Maka di APBN 2021, ada investasi di APBN 30 triliun untuk transformasi digital. Perluasan coverage, sehingga menjangkau lebih banyak dan akan membuat murah, dan perbaikan infrastruktur digital, sehingga orang study from home, work from home, dan UMKM bisa masuk platform digital dengan mudah dan murah. Begitu kira-kira, Mas Arief dan Mbak Maria. Langsung, Mas Bima, tanggapan Anda. Ya, masalahnya begini, masalahnya itu terkait dengan subsidi misalkan yang diberikan kuota internet untuk pelajar ya, itu satu hal yang bagus. Tapi di sisi yang lain kan ada pelaku usaha UMKM, 60 juta orang yang bisa bertahan sekarang adalah yang loncat ke dalam platform digital. Yang saya kira dengan adanya stimulus yang sekarang belum tentu cukup, karena belum mengcover juga kebutuhan internet untuk pelaku usaha UMKM. Jadi kenapa tidak sekaligus dalam satu peraturan itu misalkan ada penangguhan PPN. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh masyarakat, kita melihat negara lain ya, Malaysia itu bukan hanya pelajar, tapi yang diberikan subsidi internet adalah pelaku usaha produktif. Jadi ini kenapa tidak sekalian satu package terkait dengan PPN. Toh misalkan berapa sih loss dari PPN dari misalkan penangguhan selama 5 bulan, katakanlah sebagai bentuk stimulus, baik jasa penyelenggara sampai kemudian distributor tingkat kedua tidak perlu misalkan membayar PPN di 0% kan. Memang ada loss di situ, tapi dibandingkan dengan total penerimaan PPN 500-an triliun, PPN dan PPNBM 500 triliun, apakah kemudian signifikan dibandingkan ya dampak nanti untuk menstimulus masyarakat lebih banyak mengakses internet untuk hal-hal yang produktif. Jadi ini kan salah satu bentuk masukan untuk memberikan stimulus. Karena sekarang masyarakat yang bisa bertahan adalah masyarakat yang masuk dalam digital. Nah jadi dari sisi infrastruktur internetnya diperbaiki, diberikan kemudian stimulus, masuk dalam APBN, itu hal yang sudah bagus. Tapi maksudnya kenapa dalam momentum yang sama tidak kemudian ditambah. Dibandingkan satu aturan hanya untuk bicara terkait dengan penyederhanaan.
Itu sebenarnya. Baik. Oke, kalau misalnya kita berbicara kan ini aturannya sudah keluar ya, akan diberlakukan juga pada 1 Februari begitu ya Pak, betul. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana pemerintah ini bisa menjamin nantinya pengecer ini kemudian Tidak lagi diurusan. iya, dengan tidak kemudian pajak-pajak. tidak diuruskan dengan pajak-pajak dan tidak akan menaikkan harga. Karena kalau kita tahu kan beban pajaknya akan diberikan ke distributor tingkat 2. Apakah kemudian mereka akan dijamin tidak akan menaikkan harga? Ada kebijakan untuk menjamin hal ini tidak? Atau tambahannya begini Pak Justinus, kalau ditemukan ada yang prakteknya seperti itu, lapornya kemana Pak Justinus? Oh iya, baik. Jadi yang pertama, terima kasih Mas Bima. Saya rasa masukannya bagus dan kami coba akan pertimbangkan terkait bagaimana perlakuan PPN untuk terutama untuk para UMKM ya. Itu saya rasa bagus sebagai masukan, nanti coba kita lakukan asesmen. Meskipun kita juga mendukung UMKM dengan bantuan produktif 2,4 juta per bulan, tapi mudah-mudahan dalam 4 bulan ya, 600 ribu per bulan, tapi nanti coba kita pikirkan itu masukan yang bagus. Nah untuk menjamin di lapangan seperti apa? Karena tidak ada beban baru, jadi saya tegaskan sekali lagi, PPN itu pajak atas konsumsi, yang menanggung itu konsumen. Itu sudah aturan dari lama, dari Undang-Undang 8 tahun 1983. Artinya sebenarnya mata rantai itu hanya memungut karena tujuan akhir adalah konsumen yang memanfaatkan jasa telekomunikasi. Nah, bagaimana supaya menjamin tidak naik harga? Kalau mekanismenya benar, tidak akan naik harga. Dan kita harap karena ini permintaan dari para pelaku, maka tidak ada kesulitan di mereka sehingga harga pun tidak akan naik. Bagaimana kalau harga naik? Ini mekanisme pasar saja. Kalau ternyata mereka menaikkan harga, pasti mereka tidak akan laku, Mas Arief, Mbak Maria. Karena soal pulsa, ini soal yang sangat sensitif, ini price sensitif. Karena begitu kita geser ke warung sebelah, selisih 100 perak, orang akan berpindah. Orang akan pindah ke M-Banking dan sebagainya lebih murah. Jadi ini mekanisme pasar, saya bisa pastikan berdasarkan praktek tidak akan terjadi karena sensitivitas harga tersebut. Dan terus kita jaga, penjualan pulsa selama ini pun mekanismenya agak spesifik. Saya beri ilustrasi, dalam 100.000 voucher pulsa itu ada diskon 15.000 kurang lebihnya. Itu kan margin yang sebenarnya bisa diambil dalam mata rantai distribusi. Sehingga harga itu nanti ketika sampai ke end user, kalau kita beli biasanya kan pulsa 100.000 itu sekitar 102 atau 103.000 Mas Arief. Itu karena sudah diberikan margin di dalam mata rantai distribusi. Kalau ada yang menjual 105.000 katakanlah, lebih mahal 2.000, sudah dipastikan dia tidak akan laku. Jadi mekanisme pasar yang berlaku, dan jangan khawatir, suplai pulsa di pasaran kan tidak akan pernah langka. Jadi sepanjang tidak ada kelangkaan pasokan, tidak ada asimetri itu, mestinya harga pun dapat dikendalikan dengan baik. Oke. Baik. Pak Justinus Tulasoro, terima kasih atas waktunya. Mas Bima, Terima kasih terima banyak. kasih masukan Terima kasih Anda banyak, Mas dan Bima. juga catatan-catatan Anda, Mas Bima Yudhistira. Terima kasih. Atas waktunya juga. Ya, Sehat terima selalu kasih untuk Pak Anda Justinus, sehat berdua. selalu untuk Selamat pagi. Mas Bima dan juga Pak Justinus. Terima kasih.